Pada awal tahun 1950-an, wilayah yang kini dikenal sebagai Tebet masih jauh dari bayangan sebagai kawasan padat dan modern. Tidak ada deretan rumah, tidak ada jalan beraspal, bahkan suara kendaraan pun nyaris tak pernah terdengar. Yang ada hanyalah hamparan rawa, kebun karet, dan semak belukar yang seolah tak berujung. Di tengah kesunyian itulah, seorang pria bernama Sutrisno datang bersama istrinya, Rukmini, dan anak kecil mereka, Joko. Mereka bukan orang kaya, bukan pula orang berpengaruh. Sutrisno hanyalah seorang pegawai kecil di pusat kota Jakarta yang bermimpi memiliki tanah sendiri, sesuatu yang saat itu terasa mustahil di tengah mahalnya kehidupan ibu kota. Di sini kita mulai dari nol, ucap Sutrisno suatu sore, sambil menatap lahan kosong yang mereka beli dengan tabungan bertahun-tahun. Rukmini hanya mengangguk, meski dalam hatinya tersimpan kekhawatiran. Tempat ini terlalu sepi. Bahkan untuk mencapai lokasi itu saja, mereka harus berjalan kaki melewati jalan tanah berlumpur selama hampir 1 jam dari jalan utama terdekat. Malam pertama mereka di sana menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Tanpa listrik, tanpa tetangga, hanya ditemani suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing liar di kejauhan. Angin malam berhembus dingin, membuat dinding rumah kayu sederhana mereka berderit pelan. "Apa kita tidak salah memilih tempat?" bisik Rukmini pelan. Sutrisno terdiam sejenak, lalu menjawab, "Kalau kita tidak mulai sekarang, kapan lagi? Suatu hari nanti, tempat ini akan ramai." Ucapan itu terdengar seperti harapan kosong. Tapi di baliknya, ada keyakinan yang sulit dijelaskan. Hari-hari berikutnya diisi dengan perjuangan. Sutrisno harus berangkat sebelum matahari terbit agar bisa tiba tepat waktu di kantornya di pusat Jakarta. Ia berjalan kaki menembus kabut pagi, melewati rawa-rawa yang terkadang membuatnya terperosok dalam lumpur. Sementara itu, Rukmini harus beradaptasi dengan kehidupan baru yang jauh dari keramaian. Ia menanam sayuran di halaman, menimba air dari sumur yang mereka gali sendiri, dan menjaga Joko yang seringkali takut dengan suara-suara aneh di malam hari. "Bu, itu suara apa?" tanya Joko suatu malam. "Itu hanya angin, Nak," jawab Rukmini, meski ia sendiri tidak sepenuhnya yakin. Kesunyian di Tebet saat itu bukan hanya tentang sepi manusia, tetapi juga tentang ketidakpastian. Tidak ada jaminan bahwa kawasan ini akan berkembang. Tidak ada kepastian bahwa pengorbanan mereka akan terbayar. Namun perlahan, tanda-tanda kehidupan mulai muncul. Suatu pagi, Sutrisno melihat seseorang berjalan di kejauhan, seorang pria tua membawa cangkul. Itu adalah pertama kalinya ia melihat orang lain di sekitar sana. Beberapa minggu kemudian, sebuah keluarga lain mulai membuka lahan tidak jauh dari rumah mereka. Mereka saling menyapa, berbagi cerita, dan perlahan membentuk ikatan yang sederhana. Kesunyian mulai berubah menjadi harapan. "Lihat, kita tidak sendiri lagi," kata Sutrisno sambil tersenyum. Rukmini menatap ke arah rumah baru itu, dan untuk pertama kalinya sejak mereka pindah, ia merasakan sesuatu yang berbeda, rasa tenang. Malam-malam yang dulu terasa menakutkan kini mulai terasa akrab. Suara jangkrik bukan lagi ancaman, melainkan bagian dari kehidupan. Jalan setapak yang dulu sepi kini mulai dilalui beberapa orang. Dan di tengah semua perubahan kecil itu, satu hal menjadi jelas, mereka adalah bagian dari awal sebuah cerita besar. Cerita tentang bagaimana sebuah tempat sunyi perlahan berubah menjadi kehidupan. Namun, mereka belum tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai. Dan bahwa tantangan yang lebih besar masih menunggu di depan. Beberapa bulan telah berlalu sejak Sutrisno dan keluarganya menetap di Tebet. Jika dulu tempat itu terasa seperti dunia yang terpisah dari kehidupan, kini perlahan mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan. Rumah kayu sederhana milik Sutrisno tak lagi berdiri sendirian. Di kejauhan, beberapa rumah lain mulai muncul, masih jarang, masih berjauhan, tetapi cukup untuk mengubah suasana. Pagi itu, kabut tipis masih menggantung di atas tanah rawa ketika Sutrisno melihat seorang pria mendekat. Pria itu membawa bambu panjang di pundaknya. "Pagi, Pak," sapa pria itu ramah. Sutrisno mengangguk. "Pagi, mau bangun rumah juga?" Pria itu tersenyum. "Iya, nama saya Karno," katanya. "Di sini tanahnya masih murah." Sejak saat itu, pertemuan sederhana itu menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar. Sutrisno tidak lagi merasa sendirian. Setiap sore,
Setelah pulang kerja, ia sering membantu Karno membangun rangka rumahnya. Dari situ, hubungan antar penghuni pertama Tebet mulai terjalin. Rukmini pun mulai memiliki teman berbagi cerita. Istri Karno, Siti, sering datang membawa singkong rebus atau hasil kebun. Mereka duduk di depan rumah, berbincang sambil mengawasi anak-anak bermain di tanah yang masih becek. Namun kehidupan di sana tetap jauh dari kata mudah. Musim hujan datang lebih cepat dari yang mereka duga. Hujan turun deras tanpa henti selama berhari-hari. Tanah yang sebelumnya lembek kini berubah menjadi lautan lumpur. Jalan setapak yang biasa dilalui Sutrisno untuk berangkat kerja hampir tidak bisa dilewati. Suatu pagi, dengan sepatu penuh lumpur, Sutrisno terpeleset dan jatuh. Ia bangkit perlahan, napasnya berat. Untuk sesaat, ia menatap jalan panjang di depannya, jalan menuju kota yang terasa semakin jauh. Berapa lama lagi aku bisa seperti ini? Gumamnya pelan. Di rumah, kondisi tak kalah sulit. Air mulai merembes masuk ke dalam rumah kayu mereka. Rukmini harus mengangkat barang-barang ke tempat yang lebih tinggi. "Pak, kita harus bagaimana kalau terus begini?" tanya Rukmini dengan wajah cemas. Sutrisno terdiam. Ia tahu, ini adalah risiko yang sejak awal mereka sadari. Tapi menghadapinya secara nyata terasa jauh lebih berat. Malam itu, suara hujan mengguyur atap tanpa henti. Joko meringkuk di sudut, ketakutan. "Pak, kita pindah saja, ya?" ucap Rukmini lirih. Untuk pertama kalinya, Sutrisno tidak langsung menjawab. Keesokan harinya, ia mendatangi Karno. Di sana, ia menemukan hal yang tak ia duga. Karno dan beberapa warga lain sedang bekerja sama membuat saluran air sederhana dari tanah galian. "Kita tidak bisa diam saja," kata Karno. "Kalau air terus menggenang, kita semua bakal kesulitan." Sutrisno terdiam sejenak, lalu tanpa banyak bicara, ia mengambil cangkul dan mulai membantu. Hari itu menjadi titik balik. Para penghuni Tebet yang masih sedikit itu mulai bekerja bersama. Mereka menggali parit, memperbaiki jalan setapak, dan saling membantu memperkuat rumah masing-masing. Rukmini yang melihat itu dari kejauhan mulai mengerti sesuatu, bahwa mereka tidak benar-benar sendirian. Ada kekuatan dalam kebersamaan, meskipun mereka semua datang dari latar belakang yang berbeda. Beberapa minggu kemudian, hujan mulai reda. Tanah memang masih basah, jalan masih sulit, tetapi ada perubahan yang terasa nyata. Parit yang mereka buat berhasil mengurangi genangan. Jalan setapak mulai lebih mudah dilalui. Dan yang paling penting, semangat mereka tidak lagi sama seperti sebelumnya. Suatu sore, saat matahari mulai tenggelam, Sutrisno duduk di depan rumah bersama Karno. "Dulu saya pikir kita ini nekat," kata Sutrisno sambil tertawa kecil. Karno mengangguk. "Memang nekat. Tapi kadang, yang besar itu dimulai dari nekat dulu." Sutrisno menatap ke arah hamparan tanah di depan mereka. Ia membayangkan sesuatu, jalan yang lebih lebar, rumah yang lebih banyak, anak-anak yang bermain tanpa takut lumpur. "Menurutmu, tempat ini akan jadi apa?" tanya Sutrisno. Karno tersenyum tipis. "Saya tidak tahu. Tapi yang jelas, nanti orang-orang akan datang. Banyak." Angin sore berhembus pelan, membawa aroma tanah basah yang khas. Di kejauhan, suara anak-anak terdengar bermain, tertawa tanpa beban. Dan di tengah kesederhanaan itu, sebuah keyakinan mulai tumbuh, bahwa mereka bukan sekadar bertahan. Mereka sedang membangun masa depan. Namun tanpa mereka sadari, perubahan yang lebih besar mulai mendekat. Dan tidak semua perubahan akan membawa kebaikan. Waktu berlalu, dan wajah Tebet perlahan berubah. Jika dulu hanya ada beberapa rumah kayu yang berdiri berjauhan, kini jumlahnya mulai bertambah. Jalan setapak yang dahulu sunyi kini mulai lebih sering dilalui orang. Suara cangkul, tawa anak-anak, dan obrolan warga menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Namun, perubahan itu tidak datang sendirian. Suatu siang yang terik, sebuah mobil jeep berhenti di dekat lahan kosong tak jauh dari rumah Sutrisno. Debu beterbangan saat pintunya dibuka. Dari dalam, turun beberapa pria berpakaian rapi, sesuatu yang jarang terlihat di kawasan itu. Sutrisno yang sedang memperbaiki pagar rumahnya memperhatikan dari kejauhan. "Siapa mereka?" tanya Rukmini yang berdiri di sampingnya. Sutrisno menggeleng pelan. "Sepertinya bukan orang sini." Tak lama kemudian, pria-pria itu mulai mengukur tanah,
memasang patok, dan berbicara satu sama lain sambil sesekali melihat peta. Kabar kedatangan mereka menyebar cepat di antara warga. Sore itu, Sutrisno, Karno, dan beberapa warga lain berkumpul di bawah pohon besar. "Saya dengar mereka dari kota," kata Karno. "Katanya mau bangun perumahan." "Perumahan?" ulang salah satu warga dengan nada heran. "Iya, katanya kawasan ini akan dikembangkan." Kata "dikembangkan" terdengar asing, namun juga menimbulkan kegelisahan. Bagi sebagian orang, itu berarti harapan, akses jalan yang lebih baik, fasilitas yang lebih lengkap, dan kehidupan yang lebih mudah. Tapi bagi yang lain, termasuk Sutrisno, ada sesuatu yang terasa mengganjal. "Mereka tahu tidak kalau kita sudah tinggal di sini?" tanya Sutrisno pelan. Pertanyaan itu menggantung di udara. Beberapa hari kemudian, kekhawatiran itu mulai menjadi nyata. Seorang pria berjas datang ke rumah Sutrisno. Wajahnya ramah, tetapi cara bicaranya tegas. "Selamat siang, Pak. Saya dari perusahaan pengembang," katanya sambil memperkenalkan diri sebagai Hendra. Sutrisno mempersilakan masuk, meski hatinya mulai tidak tenang. "Kami sedang merencanakan pembangunan kawasan perumahan modern di daerah ini," lanjut Hendra. "Tanah di sekitar sini sudah masuk dalam rencana kami." Sutrisno menatap pria itu dalam-dalam. "Lalu bagaimana dengan kami yang sudah tinggal di sini?" Hendra tersenyum tipis. "Kami akan memberikan penawaran yang layak. Bapak bisa menjual tanah ini dengan harga yang jauh lebih tinggi dari saat membelinya." Kalimat itu terdengar seperti kesempatan emas. Namun bagi Sutrisno, tanah ini bukan sekadar angka. Disinilah ia jatuh bangun. Disinilah ia dan keluarganya bertahan dari kesunyian, dari hujan, dari ketakutan. "Kalau kami tidak mau menjual?" tanya Sutrisno tegas. Hendra terdiam sejenak, lalu menjawab dengan nada lebih hati-hati. "Kami berharap bisa mencapai kesepakatan yang baik untuk semua pihak." Setelah pria itu pergi, suasana rumah menjadi sunyi. Rukmini duduk, memandangi lantai kayu. "Pak, bagaimana kalau kita terima saja?" ucapnya pelan. "Kita bisa pindah ke tempat yang lebih baik." Sutrisno tidak langsung menjawab. Ia berjalan keluar, menatap tanah yang selama ini mereka rawat. Bayangan masa lalu terlintas di benaknya. Hari pertama mereka datang, malam penuh ketakutan, hujan yang hampir membuat mereka menyerah, hingga kebersamaan dengan warga lain yang perlahan membangun kehidupan. Semua itu ada di sini. Malam harinya, warga kembali berkumpul. Ternyata bukan hanya Sutrisno yang didatangi. Hampir semua penghuni lama menerima tawaran yang sama. "Kalau kita jual, kita bisa mulai hidup baru," kata salah satu warga. "Tapi kalau kita semua pergi, tempat ini jadi milik mereka sepenuhnya," sahut yang lain. Perdebatan mulai memanas. Karno yang sejak tadi diam akhirnya berbicara. "Kita datang ke sini karena tidak punya tempat lain. Kita bangun semuanya dari nol. Masa sekarang kita harus pergi begitu saja?" Semua terdiam. Sutrisno menatap wajah-wajah di sekitarnya. Ia melihat keraguan, ketakutan, tetapi juga harapan. "Ini bukan cuma soal tanah," kata Sutrisno akhirnya. "Ini soal hidup yang sudah kita bangun." Angin malam berhembus pelan, membawa suara daun yang bergesekan. Keputusan belum diambil. Namun satu hal menjadi jelas, mereka kini berada di persimpangan besar. Bertahan, atau pergi. Dan pilihan itu tidak hanya akan menentukan nasib mereka, tetapi juga masa depan Tebet sendiri. Langit pagi di Tebet tampak sama seperti biasanya, kabut tipis, udara lembab, dan suara burung yang bersahutan. Namun di balik ketenangan itu, suasana di antara warga tidak lagi sama. Keputusan yang dulu hanya berupa wacana kini mulai menjadi kenyataan. Satu persatu, beberapa warga mulai menerima tawaran dari pihak pengembang. Rumah pertama yang dijual adalah milik Pak Darso. Tanpa banyak bicara, ia dan keluarganya pergi dalam waktu singkat. Hanya dalam hitungan hari, rumah kayu sederhana itu dibongkar. Tanahnya diratakan, seolah-olah tidak pernah ada kehidupan di sana. Joko yang melihat itu dari kejauhan bertanya, "Pak, kenapa rumah itu dihancurkan?" Sutrisno terdiam. Ia tidak langsung menjawab. "Karena mereka ingin membangun sesuatu yang baru," jawabnya akhirnya, dengan suara pelan. Namun di dalam hatinya, ia tahu, yang hilang bukan hanya rumah,
tapi juga bagian dari sejarah kecil yang mereka bangun bersama. Seiring waktu, lebih banyak warga mengikuti langkah yang sama. Ada yang tergoda harga tinggi, ada yang lelah menghadapi ketidakpastian, dan ada pula yang takut jika bertahan sendirian. Kebersamaan yang dulu menjadi kekuatan kini mulai retak. Suatu sore, suasana memanas ketika Karno mengetahui bahwa tetangga terdekatnya juga menjual tanah. "Kamu juga?" tanya Karno dengan nada kecewa. Pria itu menunduk. "Saya tidak punya pilihan, nomor. Anak saya mau sekolah, saya butuh uang." Karno menghela napas panjang. Ia tidak bisa menyalahkan, tapi juga tidak bisa menerima sepenuhnya. Di sisi lain, tekanan dari pihak pengembang semakin terasa. Beberapa alat berat mulai didatangkan. Jalan tanah mulai diratakan. Patok-patok baru bermunculan, menandai batas-batas yang sebelumnya tidak pernah ada. Suara mesin menggantikan suara alam. Suatu pagi, Hendra kembali datang ke rumah Sutrisno. "Kami lihat sebagian besar warga sudah setuju," katanya dengan nada yang lebih tegas dari sebelumnya. "Kami harap Bapak juga mempertimbangkan kembali." Sutrisno menatap lurus ke arah pria itu. "Kalau kami tetap tidak mau?" Hendra menarik napas pelan. "Kami tidak ingin ada konflik. Tapi pembangunan ini akan tetap berjalan." Kalimat itu terdengar seperti peringatan. Setelah Hendra pergi, Rukmini mendekat. "Pak, saya takut," ucapnya jujur. "Kalau semua orang pergi, kita tinggal sendiri. Apa kita bisa bertahan?" Sutrisno tidak langsung menjawab. Ia melihat sekeliling, rumah-rumah yang dulu ramai kini mulai kosong. Beberapa sudah rata dengan tanah. Beberapa lagi hanya menunggu waktu. Kesunyian kembali datang, tapi kali ini terasa berbeda. Bukan karena belum ada kehidupan, melainkan karena kehidupan itu perlahan menghilang. Malam itu, Sutrisno duduk di luar rumah bersama Karno. Tidak banyak kata yang mereka ucapkan. "Kalau semua pergi, kita ini apa?" tanya Karno tiba-tiba. Sutrisno tersenyum tipis, pahit. "Mungkin, kita cuma bagian kecil yang akan dilupakan." Karno menggeleng. "Tidak, kita yang pertama di sini. Harusnya kita yang punya hak untuk menentukan." Angin malam berhembus lebih kencang dari biasanya. Di kejauhan, suara alat berat masih terdengar, bahkan hingga larut malam. Joko keluar dari rumah, duduk di samping ayahnya. "Pak, nanti di sini akan jadi apa?" tanyanya polos. Sutrisno menatap anaknya lama. Ia ingin menjawab dengan pasti, tapi kenyataannya ia sendiri tidak tahu. "Mungkin akan jadi tempat yang ramai," katanya akhirnya. "Lebih ramai dari sekarang." "Iya." Joko terdiam, lalu berkata pelan. "Kalau begitu, orang-orang akan tahu kita pernah tinggal di sini, ya?" Pertanyaan itu menghantam hati Sutrisno. Ia menatap tanah di depannya, tanah yang penuh kenangan, penuh perjuangan. Namun dunia terus bergerak, dan perubahan tidak pernah menunggu siapapun. Beberapa hari kemudian, kabar mengejutkan datang. Karno, orang yang selama ini paling keras menolak, akhirnya menerima tawaran pengembang. Sutrisno terkejut. "Kenapa?" tanyanya, hampir tidak percaya. Karno menunduk, wajahnya lelah. "Saya sudah berusaha, Tris, tapi saya tidak bisa sendiri. Kalau saya bertahan, keluarga saya yang kena dampaknya." Tidak ada kemarahan dalam suara itu. Hanya kelelahan dan kenyataan yang sulit dilawan. Hari itu, untuk pertama kalinya, Sutrisno benar-benar merasa sendiri. Satu persatu orang yang dulu berjuang bersamanya kini pergi. Dan kini, ia harus menghadapi keputusan terbesar dalam hidupnya, tanpa mereka. Di tengah perubahan besar yang tak bisa dihentikan, satu pertanyaan terus menghantui. Apakah bertahan masih berarti, atau justru hanya menunda kehilangan? Dan di titik itulah, nasib Sutrisno dan keluarganya akan ditentukan. Hari-hari terakhir itu terasa lebih sunyi dari sebelumnya di Tebet. Bukan karena tidak ada aktivitas, melainkan karena semua yang dulu akrab perlahan menghilang. Rumah-rumah kayu yang pernah menjadi saksi awal kehidupan kini hampir tak tersisa. Tanah yang dulu penuh jejak langkah kini diratakan. Jalan yang dulu hanya setapak kini mulai berubah menjadi jalur lebar yang dipenuhi alat berat. Sutrisno berdiri di depan rumahnya, memandangi perubahan yang terjadi begitu cepat. Di sampingnya, Rukmini menggenggam tangan Joko erat.
Pak, ucap Rukmini pelan, kita sudah tidak punya banyak pilihan. Sutrisno tidak langsung menjawab. Sejak Karno pergi, suasana benar-benar berubah. Tidak ada lagi obrolan sore, tidak ada lagi kerja bakti bersama, tidak ada lagi rasa bahwa mereka sedang membangun sesuatu bersama. Yang tersisa hanyalah kenangan dan keputusan yang belum diambil. Malam itu, untuk terakhir kalinya, Sutrisno duduk di depan rumah kayunya. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah yang dulu begitu akrab. Ia menutup mata. Bayangan masa lalu datang silih berganti. Hari pertama mereka datang dengan penuh harap, malam-malam penuh ketakutan, hujan yang hampir membuat mereka menyerah, hingga tawa sederhana bersama para tetangga yang kini telah pergi. Semua terasa begitu dekat, sekaligus begitu jauh. Pak, suara Joko memecah lamunannya. Sutrisno membuka mata. Kalau kita pergi, apa rumah ini akan hilang juga? Tanya Joko. Pertanyaan itu sederhana, tapi berat. Sutrisno tersenyum tipis, lalu mengusap kepala anaknya. Rumah ini mungkin hilang, tapi cerita kita tidak. Keesokan harinya, keputusan itu akhirnya diambil. Sutrisno menerima tawaran dari pihak pengembang. Bukan karena ia ingin pergi, tetapi karena ia tahu, bertahan sendirian bukan lagi perjuangan, melainkan pengorbanan yang sia-sia. Prosesnya berlangsung cepat. Beberapa hari kemudian, mereka mulai mengemasi barang. Tidak banyak yang bisa dibawa, hanya pakaian, beberapa perabot, dan kenangan yang tak terlihat. Saat hari terakhir tiba, Sutrisno berdiri di depan rumahnya untuk terakhir kalinya. Ia menyentuh dinding kayu yang pernah ia bangun dengan tangannya sendiri. Terima kasih, bisiknya pelan. Rukmini menahan air mata. Joko hanya diam, mencoba memahami perpisahan yang belum sepenuhnya ia mengerti. Mereka berjalan meninggalkan tempat itu tanpa menoleh. Namun beberapa langkah kemudian, Sutrisno berhenti. Ia menoleh ke belakang. Untuk terakhir kalinya, ia melihat rumah itu berdiri di tengah lahan yang kini hampir kosong. Tempat di mana semuanya dimulai. Beberapa minggu setelah mereka pergi, rumah itu benar-benar hilang. Digantikan oleh bangunan baru, jalan yang lebih rapi, dan deretan rumah modern yang mulai berdiri. Waktu terus berjalan. Tahun demi tahun berlalu. Dan tanpa banyak yang menyadari, kawasan itu berubah menjadi salah satu bagian penting dari Jakarta, ramai, hidup, dan penuh aktivitas. Suatu sore, bertahun-tahun kemudian, seorang pria dewasa berjalan menyusuri sebuah jalan di kawasan itu. Namanya Joko. Ia berhenti di sebuah titik, memandang sekeliling. Di sana kini berdiri rumah-rumah permanen, kendaraan lalu lalang, dan orang-orang yang sibuk dengan kehidupan mereka. Tidak ada yang tahu bahwa di tempat itu dulu pernah berdiri sebuah rumah kayu sederhana. Rumah pertamanya. Joko tersenyum kecil. Ia menutup mata, mencoba mengingat. Dan di tengah hiruk-pikuk kota, ia masih bisa mendengar sesuatu, suara jangkrik, tawa kecil, dan suara ayahnya yang penuh keyakinan. Suatu hari nanti, tempat ini akan ramai. Joko membuka mata. Dan kini, ia melihatnya sendiri. Tebet bukan lagi tempat yang sunyi. Ia telah menjadi bagian dari cerita besar sebuah kota. Namun di balik semua itu, ada kisah-kisah kecil yang terlupakan, kisah tentang mereka yang datang lebih dulu, yang berani memulai ketika tidak ada siapapun, yang membangun dari nol tanpa jaminan apapun. Kisah seperti Sutrisno. Kisah seperti Rukmini. Dan kisah tentang sebuah keluarga kecil yang pernah menjadi bagian dari awal Tebet. Di balik padatnya Tebet hari ini, tersimpan kisah sunyi yang jarang terdengar. Tentang mereka yang datang lebih dulu, membangun harapan di tengah sepi, dan bertahan ketika tak ada jaminan apapun. Waktu mungkin menghapus jejak rumah mereka, tetapi tidak pernah bisa menghapus perjuangan dan keberanian yang pernah hidup di sana. Karena setiap kota besar selalu lahir dari mimpi kecil orang-orang yang berani memulai.